Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fajar Kusuma Jati. Saya merupakan mahasiswa PPG Jalan Jabatan tahun 2020. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja, reteken uji kinerja, yaitu pelaksanaan bimbingan klasikal dengan judul Cara Mengendalikan Emosi. Semoga kegiatan ujian reteken uji kinerja hari ini dapat berjalan lancar dan saya dapat lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah kalian tetap dalam keadaan sehat? Ya, meskipun kita masih di dalam kondisi pandemi COVID-19, hampir 2 tahun kita tidak masuk ke sekolah karena ada kondisi yang tidak kita inginkan, yaitu kondisi pandemi COVID-19 akhirnya membuat kita tidak bisa melakukan pertemuan tatap muka. Jadi kalian harus belajar di rumah secara daring, secara online. Materi dikirim ke kalian melalui mungkin grup WA atau mungkin melalui aplikasi Teams. Betul ya? Seperti itu ya. Ya, saya mohon dalam kondisi seperti ini kalian harus tetap menjaga kondisi tubuh kalian. Ini semua sudah divaksin? Ya. Ada yang belum? Ya. Sudah semua, alhamdulillah. Jadi semua sudah divaksin. Insya Allah nanti kalian akan terhindar dari gejala-gejala COVID-19. Amin ya. Selanjutnya, karena ini masih masuk tahap simulasi atau PTM simulasi, jadi kalian terjadwal untuk 1 minggunya 1 kali untuk masuk ke sekolah. Baik nanti kalian akan mengikuti kegiatan praktek maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, sebelumnya untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mungkin akan dipimpin oleh siapa yang akan memimpin doa? Mas Ferry. Ya, yuk. Duduk siap gerak gitu ya. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Ferry telah memimpin doa untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga dengan berdoa, kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Sebelumnya di sini Pak Fajar ingin menyampaikan materi tentang bimbingan klasikal, yaitu cara mengendalikan emosi. Nah, sebelum masuk ke materi cara mengendalikan emosi, saya akan mengabsen kalian dulu. Fiona, Puput Amelia, Adinda, Husnul Khotimah, Angela Rahma, Aksa Sutra, Aksa Aura, Pika Nur, Ferry Nuryanto, Alvin Muhammad Sultan, Gatot Deni, Andi Nugroho, Nidia Putri, Luki, Fernandita Dedu, izin juga, Aditya Sukma, Muhammad Ibnu Wahyudi. Selanjutnya di sini Pak Fajar akan menyampaikan. Jadi nanti tahap-tahap kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu Pak Fajar akan memberikan sebuah layanan bimbingan klasikal dengan judul Cara Mengendalikan Emosi. Nah, sebelumnya kemarin sudah saya share sebuah link YouTube melalui grup WA kalian. Sudah ya Mas ya? Sudah dilihat semua ya? Sudah ya. Nanti kita akan kembali melihat
video maupun materi yang sudah saya share kemarin. Dan nanti kita akan melihat lagi, akan saya berikan penjelasan lagi, kemudian kita akan tanya jawab surat pendapat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Jadi agar kalian nanti tetap fokus, tetap fresh, tetap konsentrasi, kita akan melakukan ice breaking. Nah, nanti silakan kalian ikuti apa yang ada di dalam video ini. Nanti sebuah video ice breaking agar kalian tetap semangat, kalian tetap fokus dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sudah siap semua? Siap. Yuk, kita ikuti. Ya, lagi yuk. Yuk, jalan lagi. Ya. Nah, setelah kalian tadi sudah melakukan ice breaking, gimana? Sudah fresh? Sudah bisa konsentrasi? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita tentang dunia klasikal, cara mengendalikan emosi? Sudah ya? Semua sudah siap ya? Ya, kemudian di sini Pak Fajar kemarin kan sudah memberikan sebuah link di grup kalian, sebuah link YouTube, ya, isinya tentang materi cara mengendalikan emosi. Semua sudah melihat, sudah ya. Nah, pertanyaan saya sekarang ada pertanyaan awal. Apa itu yang dimaksud dengan emosi, Mas Ferry? Ya, silakan Mas Ferry. Emosi adalah respon marah ketika kita tersinggung. Ya, bagus sekali. Mas Ferry menyebutkan respon marah ketika kita tersinggung. Ya, ada lagi mungkin yang akan menjelaskan atau sesuai pengertian awal apa itu yang dimaksud dengan emosi. Mbak Vika, silakan. Yang mana Mbak Vika? Ya, apa Mbak Vika? Emosi adalah rangsangan ketika kita emosi adalah rangsangan ketika kita menerima Rangsangan dari rasa dari luar. Ya, terima kasih Mbak Vika. Jadi emosi merupakan apa tadi? Reaksi kita menerima rangsangan dari luar. Ya, ada lain lagi. Apa itu emosi? Emosi adalah meluapkan sesuatu yang ada di dalam diri sendiri agar lebih lega. Ya, meluapkan. Jadi emosi menurut Mas Afif meluapkan sesuatu yang ada dalam diri sendiri agar lebih lega, agar tidak beban, agar tidak merasa terbebani. Ya, itu emosi menurut Afif. Kemudian satu lagi, apa itu emosi menurut Mbak Puput? Ya. Emosi adalah kegiatan yang ingin diungkapkan pada diri sendiri kepada orang lain. Ya, betul. Jadi bisa bilang emosi yaitu Kegiatan yang ingin diungkapkan diri sendiri kepada orang lain. ya, jadi itu emosi dari Pak Puput seperti itu ya, pengertian emosi dari Pak Puput ya. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada materi tentang cara mengendalikan emosi. Jadi kita kemarin sudah melihat tayangan YouTube yang sudah saya berikan. Kita akan melakukan surat pendapat di sini ya. Jadi akan saya putarkan lagi materi yang akan saya putarkan lagi. Nanti kita bahas satu persatu. Sudah siap ya? Nah, pokok bahasan di sini yang akan kita bahas pada hari ini ada 4 pengertian emosi, jenis emosi, macam-macamnya dan cara mengendalikan emosi. Nah, apa itu emosi? Nah, silakan kalian baca dulu. Ternyata emosi itu tidak berasal dari bahasa kita sendiri. Itu tidak. Itu emosi.
Emosi berasal dari bahasa Latin. Ternyata ada dua istilah emosi dari dua bahasa, dari bahasa Prancis dan bahasa Latin. Dengan kata lain, emosi adalah hasil reaksi tubuh dalam menghadapi suatu kondisi tertentu. Tadi Mas Afin bilang apa tadi? Meluapkan emosi. Berarti kan reaksi tubuh terhadap kondisi tertentu dari luar. Misalnya apa? Contohnya Mas Afin. Contohnya apa? Dihina, dihina. Terus Mas Afin marah. Itu merupakan reaksi. Jadi itu emosi. Jenis-jenis emosi berdasarkan sebab dan reaksi yang ditimbulkan. Itu ada 3. Berkaitan dengan syarat jasmani, berkaitan dengan kondisi fisiologi, dan berkaitan dengan kondisi psikologi. Perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik di luar individu. Ya, jadi yang berkaitan dengan syarat jasmania itu disebabkan karena kondisi luar dari tubuh kita. Ya, Pak. Misalnya kita dalam di sekolah ini kondisi lingkungan sekitar kita misalnya berbau sampah atau suasananya panas, secara cuaca panas itu juga bisa mempengaruhi emosi kita yang akan kita keluarkan, reaksi kita terhadap kondisi lingkungan. Kalau kondisi lingkungannya berbau sampah, apa yang akan kamu lakukan atau reaksi apa? Bau sampah, reaksimu apa? Pastinya menutup hidung, ya. Terus misalnya di kondisi lingkungan itu panas sekali, reaksimu apa? Apa? Meneduh atau meneduh. Selain itu panas sekali. Reaksimu apa? Kondisi lingkungan sekitar di luar tubuhmu itu cuacanya panas sekali. Apa reaksimu? Apa? Memakai payung yang lain. Apa? Kondisinya panas. Katanya. Menyalakan kipas. Ya itu. Jadi kondisi dari luar tubuh kalian itu juga akan memunculkan reaksi dari dalam diri kalian tadi. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan kondisi fisik. Ya. Saya tak tanya dulu atau saya tunjuk dulu Mas Adit. Ya, dibaca masih bisa nggak Mas Adit? Yang berkaitan dengan kondisi fisiologis ya. Saya sakit, meriah. Munculnya emosi sepertinya lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Ya. Saya bisa menjelaskan berkaitan dengan kondisi fisik. Kalau tadi yang di pertama tadi berkaitan dengan saraf jasmania. Jadi kondisi cuaca dari luar, jadi kondisi keadaan lingkungan luar dirimu itu. Terus kalau yang berkaitan dengan kondisi fisiologi berarti kondisi kesehatanmu. Misalnya sakit, meriang, muncul emosi seperti lebih banyak karena faktor kesehatan. Misalnya Mas, kondisi fisikmu sakit gigi, apa reaksimu? Sakit gigi, ada yang nyetel musik keras, ya, linu. Terus reaksi yang muncul ketika kamu ada tetanggamu misalnya, kamu sakit gigi tetanggamu marah. Yang ketiga Mas kelihatan nggak berkaitan dengan kondisi psikologis. Kamu baca coba. Ya. Misalnya cinta ibu saya benci, ibunya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena hubungan dengan orang lain. Jadi jenis emosi berdasarkan sebab dan reaksinya yang nomor 3 berkaitan dengan kondisi psikologis apa? Ya, kondisi psikologis apa? Ada fisik, ada psikis. Kalau fisik hubungannya dengan tubuh, kalau psikis berhubungan dengan mental, perasaan. Ya. Jadi misalnya cinta, rindu, sayang, benci muncul emosi seperti ini banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Jadi ada faktor di luar dirimu tapi hubungannya dengan orang lain. Jadi sesama ya sama-sama manusia. Kalau tadi yang jasmaninya kan dari luar tubuhmu secara lingkungan.
Contohnya Mas Ferry, Mas Ferry muncul rasa sayang, berarti bisa sayang terhadap si A. Apa yang memunculkan itu, Mas Ferry? Saya kok sayang sama dia, merasa sayang. Berarti kamu ada interaksi dengan orang lain si A yang kamu sayang, yang kamu cintai seperti itu. Ya, Mas. Contohnya seperti itu ya. Jadi ada jenis-jenis emosi berdasarkan sebab dan reaksi yang ditimbulkan. Yang pertama berkaitan dengan secara jasmani. Terus yang berkaitan dengan juga fisiologis, dengan kondisi tubuhmu, kesehatan tubuhmu. Yang ketiga berhubungan dengan psikologis, dengan orang lain, rasa benci, rasa sayang, rasa Mas Ibnu, rasa apa? Apa lagi? Rasa cinta. Ya, kita baca lagi. Nah, macam-macam emosi yang dapat kalian lakukan hari ini. Ya, ada emosi marah, sedih, iri, takut, dan apa itu Mas? Cinta. Ya. Sebelumnya di sini saya punya beberapa emoticon. Nah, beberapa emoticon. Ini. Coba Mbak Tika. Emosi sedih bisa kamu tunjukkan emoticon yang mana? Yang ini ya, Tika. Ya, itu emoticon sedih. Ya, macam-macam emosi. Terus emosi marah. Ini Mbak Sarah. Mbak Kusnul, emosi marah yang mana? Yang itu silahkan diambil ya. Emosi marah. Terus emosi sedih, iri, takut, cinta. Cinta. Siapa yang mau cinta? Cinta Mas Ferry? Ya, silahkan. Yang mana cintanya? Iya. Ya, oke ya. Macam-macam emosi ada banyak sekali. Kalian ini emosi apa? Emotikan apa ini? Iri. Masa iri? Takut. Siapa yang mau pegang takut? Takut ya. Pegang dulu. Nah, ini emotikan apa ini? Senang. Ya, silakan dipegang siapa yang mau pegang. Nah, ya. Ini ya, silakan pegang dulu. Kita lihat ya. Satu, setiap tindakan harus berdasarkan akal sehat. Ya. Yang kedua, berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi. Yang ketiga, berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama kita bahas dulu. Setiap tindakan harus berdasarkan pada akal sehat. Jadi ketika kalian akan melakukan sesuatu atau kalian ingin bereaksi terhadap kondisi dari luar juga diri kalian harus dengan akal yang sehat. Jangan terpancing dulu. Misalnya kamu ingin marah, ada penyebab ingin marah, jangan sampai kamu marah dulu. Misalnya di rumah kamu punya masalah dengan kakakmu, ya. Jangan sampai kamu marah dengan meledak-ledak, tapi harus kamu tindakanmu itu harus pada akal sehat. Saya jangan marah. Karena kalau kamu langsung meledak marah akan menimbulkan hal yang tidak baik untuk dirimu dan mungkin dengan kamu. Ya. Kemudian berpikir tenang. Akibat negatif yang bisa ditimbulkan. Jadi agar tidak kalian emosi yang berlebihan harus berpikir tenang. Ya. Dengan berpikir tenang kalian dapat melakukan tindakan atau melakukan rencana sesuai dengan apa yang sudah kamu rencanakan. Jadi berpikir tenang. Kemudian yang ketiga berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini yang berat. Ya. Misalnya ada temanmu yang mempunyai salah sama kamu, misalnya kamu mau ke sekolah sudah janjian untuk minta dijemput atau mungkin bareng, ternyata temanmu lupa. Reaksimu apa? Ya kamu tidak mempunyai rasa memaafkan sama orang lain. Kecewa marah dengan temanmu. Sudah janjian mau berangkat bareng ke sekolah, ternyata temanmu meninggal kamu. Nah, reaksi pertama akan marah. Tapi ketika kamu mempunyai rasa memaafkan kesalahan orang lain, kamu mungkin akan memaklumi temanmu. Nanti cara menghadapi emosi yang pertama, satu, setiap
setiap tindakan harus berdasarkan akal sehat, jangan hanya menuruti emosional. Yang kedua, berpikir tenang, ya. Jangan sampai kamu melakukan suatu tindakan tergesa-gesa, terburu-buru, ya. Karena yang namanya terburu-buru itu merupakan perbuatan setan. Jadi apapun harus yang tenang, tidak usah terburu-buru. Yang ketiga apa? Berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini ada beberapa video. Nanti silakan kalian lihat, kalian cermati dulu. Yang kedua, mencari kesibukan. Itu dapat mengalihkan perhatian kita dan menambah visi, mendengarkan lagu yang relax, main game, berfokus ataupun tidak berbicara. Hal ini dapat membuat kita lebih memiliki emosi. Yang ketiga yaitu berbicara dengan orang lain. Bukan semakin berperan ketika dikeluarkan. Kamu bisa bercerita kepada orang yang kamu percayai, sahabat, keluarga, atau psikiater. Keempat, dengarkan dulu. Sepuluh, mencari topik emosi juga akan memberikan lebih dapat mengenai
Satu lagi. Sebagai mahasiswa baru, Budi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Budi jalan ke kampus dengan sungguhnya. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan mencibrat Budi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar berasa sambil bertambah. Budi buka sosmed sekalian. Baca postingan yang dikirim tim sepak bolanya Yakel. Sebagai penonton setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Rudi pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, Rudi antri. Ternyata ada Susi, ecengan Rudi. Dengan heroik, Rudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Rudi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Rudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang bentuk emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik peran saudara dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alam jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini aman dan aman. Tapi jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Budi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Budi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Budi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Semuanya berpesan tentang cara mengendalikan emosi. Berarti cara mengendalikan emosi yang negatif. Jadi dari video tadi semuanya berisi tentang cara mengendalikan emosi. Mas Andi mana Mas Andi? Ya Mas Andi. Misalkan hari ini kamu dituduh temanmu mengambil buku miliknya yang kemarin tertinggal di laci meja. Kira-kira apa reaksimu? Jadi hari ini kamu dituduh temanmu yang kemarin ketinggalan buku di laci mejanya. Apa reaksi? Saya kan bilang kalau saya nggak ngambil buku itu, walaupun saya sedikit marah, tapi saya mencoba untuk membantu mencari buku yang hilang. Ya. Berarti kamu yang sedikit marah, berarti masih bisa mengendalikan emosimu. Jadi kamu masih punya akal sehat untuk tidak emosi terhadap temanmu. Ya. Kemudian satu lagi, Mbak Adinda. Sama aja dengan Mas Andi tadi. Karena kamu dituduh temanmu mengambil buku milik temanmu yang kemarin ketinggalan di laci mejanya. Bagaimana? Mungkin awalnya marah, Ya. tapi saya akan mencoba memaafkan. Mencoba Walaupun saya nggak tahu. Ya. Kamu menjelaskan kepada temanmu, akan membantu mencari juga, mungkin dicarikan ke petugas kebersihan juga, dan berusaha memaafkan karena dia sudah menuduh kamu yang mengambil bukunya. Jadi dari tiga tadi, yang ketiga ya, berusaha memaafkan kesalahan orang lain. Selanjutnya, dari ketiga video tadi, berarti intinya kita bisa menganalogikan ya, emosi itu kita biasanya ungkapkan melalui
dari pisau apapun. Ya. Kalau kalian, Mas Ferry misalnya, kena pisau, kena samurai, mungkin berdarah, mungkin harus dijahit, mungkin 1 minggu sampai 1 bulan luka itu akan sembuh nggak? Sembuh bisa, kena samurai sah, berdarah dijahit, 1 minggu 1 bulan sembuh lukanya. Tapi kalau sampai ada orang atau mungkin orang lain atau temanmu yang mengata-ngatain kamu, kira-kira akan teringat seumur hidup. Akan teringat. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut kalian yang dapat menyakitkan karena kalian terbawa oleh emosi, itu akan terbawa sampai dia mati. Misalnya kamu mengata-ngatain temanmu, Mbak Putu dikata-katain Mbak Adinda, kamu merasa sakit hati ketika Mbak Adinda ini sudah pernah mengata-ngatain, mungkin dia lupa, tapi kamu yang mendengarkan dari perkataan Mbak Adinda, perasaan sakit dari tidak akan bisa terlupakan. Ya, ibaratnya ini ada hati ini bagian hati, styrofoam ibarat hati. Ya, ini ibarat sebuah perkataan yang emosional, perkataan yang menyakitkan. Ya. Itu juga buat teman kamu mungkin mengata-ngatain temanmu, ya, masuk ke dalam hatinya. Ya. Temanmu tersinggung. Suatu saat kamu ketemu sama temanmu, meminta maaf untuk mencabut perkataan itu. Saya minta maaf atas kesalahan saya, atas perkataan saya yang menyinggung perasaanmu. Nanti kan menyabut kata-kata yang kemarin sudah diucapkan dan membuat temanmu tersinggung, hati temanmu tersinggung. Nah, ketika ini perkataan dicabut, apakah hati ini akan tetap tutup? Tidak. Ya. Itulah bahayanya perkataan-perkataan yang dapat menyakiti hati orang lain. Jadi kalian harus berpikir tenang, kalian harus berpikir dengan akal sehat ketika akan berkata, berucap ataupun bertindak. Jangan sampai nanti ketika kamu mengucapkan perkataan kepada orang lain yang dapat menyakiti hati mereka. Ya, setelah tadi kita melakukan surah pendapat dari video yang telah saya tampilkan tadi, sekarang tugas kalian adalah membuka HP kalian. Karena saya sudah mengirimkan sebuah RKPD lembar kerja siswa peserta didik untuk kalian kerjakan. Silakan juga dulu, akan saya tampilkan di sini. Di grup sudah saya sebarkan, di grup sudah saya share di grup. Ya, ini ya. Ya, sudah dilihat, mengetahui gambaran emosi Anda. Ya. Jadi saya sudah nge-share di grup kalian sebuah RKPD lembar kerja peserta didik. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan menuliskan angka 1 jika pertanyaan tersebut sesuai dengan kondisi saat ini. Terus kemudian kalian lihat pernyataan-pernyataan itu, kalau sesuai dengan kondisimu, kalian kasih angka 1. Kalau tidak sesuai, kalian kasih angka 0 atau mungkin semua sudah selesai ya? Sudah dikirim semua di grup? Ya, kita akan tanya salah satu dari teman kalian. Jadi ini ya, nah RKPD mengetahui gambaran emosi Anda. Coba Mas Ibnu, ya Mas Ibnu, Mas sudah selesai? Ya sudah ya. Nah, dari beberapa pernyataan tersebut, kira-kira yang sesuai dengan kondisi dirimu, yang mana saja bisa kamu sebutkan dari beberapa pernyataan yang ada di RKPD? Merasa rendah diri jika berada di tengah orang banyak. Merasa rendah
kurang percaya diri. Ya, kurang pede. Kamu harus meningkatkan rasa percaya diri. Bahwa saya punya kemampuan, saya mampu di hadapan orang lain. Terus apalagi? Oh, tidak dapat konsentrasi belajar jika sedang kecewa. Tidak dapat konsentrasi belajar jika sedang kecewa. Berarti ini hubungannya dengan psikologis. Ketika perasaanmu merasa kecewa, tidak hati, kamu tidak dapat konsentrasi belajar atau nyaman, kegiatan tidak nyaman gitu ya. Selanjutnya apa lagi yang sesuai dengan kondisimu? Iri melihat teman berpasang-pasangan. Iri melihat teman berpasang-pasangan. Berarti Mas Ibnu ini tidak punya pasangan. Betul? Betul. Betul sekali ya. Ini merasa iri karena tidak mempunyai pasangan. Nah, ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mas Ibnu. Mas Alif. Ya, Mas Alif. Silakan Mas Alif. Dari materi yang telah kita pelajari tadi, adakah yang ingin menyimpulkan? Mas Alif, silakan. Kesimpulannya Kesimpulannya adalah apa, Mas? emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Ya, betul sekali. Reaksi tubuh, gimana? Macam-macam emosi terbagi menjadi banyak. Contohnya emosi amarah, emosi takut, emosi sedih, emosi iri, dan emosi cinta. Ya, betul sekali. Selanjutnya dari materi yang telah kita pelajari tadi, adakah tambahan yang ingin menyimpulkan? Mungkin ada yang Mbak Kusnul, silakan. Ketenangan harus didirikan setelah akal sehat, sedikit tenang, dan tidak berburu sangat. Betul. Bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi ya kesimpulan materi kita pada siang hari ini tentang cara mengendalikan emosi. Kemudian cara mengendalikan emosi ada 3. Yang pertama, 1, berpikir secara sehat, kemudian berpikir secara tenang, dan yang ketiga, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Demikian tadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini tentang bimbingan klasikal dengan materi cara mengendalikan emosi. Ya. Sebelum saya tutup, saya berpesan kepada kalian, kalian harus pintar-pintar mengendalikan emosi kalian, terutama emosi negatif, marah, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup, nanti silakan kalian mengisi lembar evaluasi yang sudah saya kirim ke grup kelas kalian. Jadi nanti silakan kalian buka link yang sudah saya kirim di grup kelas kalian, nanti melalui Google Form. Kalian isi di situ ada lembar evaluasi. Jelas ya? Setelah ini kalian isi. Nah itu dulu. Apakah ada pertanyaan itu? Ya. Ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan Pak Eri untuk memimpin doa penutup. Kita dulu doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Ferry telah memimpin doa. Ya, terima kasih pada anak-anakku semua. Kegiatan kita pada siang hari telah selesai. Semoga bermanfaat dan minggu depan akan kita berikan lagi kegiatan bimbingan klasikal kepada kalian. Kurang lebihnya saya mohon